Selamat malam, Bitiru semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita berjumpa untuk di talk show di Desember hari ini. Untuk topik yang bakal kita angkat, kita akan mengangkat topik tentang masa depan industri migas, bagaimana menuju transisi energi yang berkeadilan. Untuk kali ini kita akan kedatangan mentor yang tentunya luar biasa di bidangnya. Nanti akan kami jelaskan terkait CV-nya ya. Oke, kita lanjut untuk next slide yang presentasi. Oke, sebelum lanjut, kita bakal tes kabar dulu nih ke teman-teman semua. Semoga pada angka satu ya, yaitu berapi-api. Silakan teman-teman bisa kasih reaction ataupun gambaran di chat terkait kabar di hari ini ya. Walaupun sekarang musim hujan, tapi semoga semangat teman-teman tetap berapi-api ya. Oh, di sini udah Kak Siti kasih 4 ya. Agak kurang semangat berarti. Silakan teman-teman semua Ebiterus bisa kasih reaction. Enggak, tentunya kita semangat hari ini berjumpa dengan Mas Riyandi selaku mentor yang bakal aja kita diskusi talk show malam ini. Masih malu-malu Ebiterus semua ini, mungkin nanti kita sambil jalan dan sambil kenalan juga ya. Oke, sebelum memulai dari kami sedikit bacakan terkait roles dari talk show hari ini ya. Nah, Ebiterus semua atau teman-teman wajib mengenakan pakaian bebas rapi, terus mengganti nama dan dengan format yaitu nama slash asal instansi. Kita bisa saling kenalan dan networking saat mengikuti talk show hari ini ya. Terus teman-teman saat mulai sesi opening sampai sesi talk show nanti eh, mikrofonnya itu bisa di off-kan dulu dan nanti saat mulai sesi diskusi silakan teman-teman bisa on mic. Dan tidak lupa teman-teman boleh on cam untuk kita bisa lebih interaktif ya, saling melihat ke satu teman yang lain. Ke berikutnya, teman-teman juga dilarang mencoret-coret kegiatan layar Zoom di talk show hari ini ya. Terus eh, teman-teman juga kami sarankan mengikuti kegiatan talk show ini dengan lancar dan tetap semangat ya. Oke, tidak lupa kami infokan teman-teman yang mengikuti talk show ini mungkin sudah familiar bahwa Zona BT akan mengadakan forum karbon di mana itu TBT bisa daftar langsung di link registrasi yang admin Zona BT sudah share. Jangan khawatir untuk forum ini teman-teman gratis ya. Nanti teman-teman akan belajar tentang proyek karbon di bidang yang terbarukan, kehutanan, yang nanti dibawa oleh beberapa mentor, tentunya expert di bidang karbon ya. Oke, next. Selain itu juga kami info bahwa Zona BT juga punya sertifikat karbon, di mana sertifikat ini kami sudah berkolaborasi dengan pihak terkait yaitu IDX Carbon. Nah, untuk sertifikat proyek karbon ini itu setara dengan 1 ton emisi ya, bila mana teman-teman offset atau membelinya. Nah, proyeknya itu macam-macam, mulai dari yang Pertamina Geothermal, hydropower, dan juga proyek-proyek lainnya yang teman-teman bisa scan di QR code yang ada di layar. Oke, next. Dan jangan lupa teman-teman follow akun sosial media Zona EWT ya. Instagram sudah 10K, yang Facebook ya tetap growing, dan LinkedIn juga mendekati 10K ya. Dukung terus sosial media Zona EWT dan kasih reaction dan like dan komen terkait semua postingan kami ya. Oke, teman-teman juga kami harapkan bisa bagikan cerita dari talk show hari ini. Caranya gampang banget, teman-teman bisa kasih snap video maupun capture kegiatan talk show hari ini, dan teman-teman bagikan di sosial media yang teman-teman punya, baik itu di LinkedIn maupun di Instagram. Dan jangan lupa tag ataupun mention akun Zona BT, dan kami akan DM teman-teman yang sudah melakukan bagi cerita, dan terakhir teman-teman akan mendapatkan hadiah seru yang akan kami infokan melalui grup WA maupun secara personal ya. Next.
Oke, di sini kita sudah kedatangan mentor yang tentunya hebat di bidang yang kita bahas hari ini, yaitu Mas Riyandi. Oke, di sini Mas Riyandi, untuk suaranya kita tes dulu kali ya. Halo Mas, selamat malam. Selamat malam kawan-kawan. Suara saya udah jelas dong ya? Oke, suara Mas Riyandi terdengar jelas. Tapi Oke, sebelum mulai, Mas Riyandi dipanggilnya siapa ini, biar kita enak nanti saat nah, diskusinya. agak Riyandi aja. Oke, Mas Riyandi ya. Oke, salam kenal sebelumnya. Terima kasih sudah mengisi kegiatan talkshow hari ini. Seperti yang sudah di-brief sebelumnya, sebelum kita mulai diskusi talkshow interaktif, Mas Riyandi akan sedikit share tentang sebuah materi, tentunya sangat insightful untuk teman-teman bisa bahas di kesempatan malam hari ini ya. Apakah sudah ready Mas untuk presentasi yang bakal Siap. ditayangkan? Saya izin share screen ya. Ya, silakan Mas Riyandi. Oke, screen saya langsung. Oke, setuju. Oke, kawan-kawan, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riyandi. Hari ini saya mau sedikit sharing ya mengenai yang kita sebut dengan dual growth strategy yang merupakan strategi kita menjadikan transisi energi itu menjadi opportunity. Berhubung saya di Pertamina, I'm going to speak on behalf of Pertamina mengenai strategi ini. Kalau kita ngomong soal energi, maka yang kita hadapi di uh, kondisi sekarang ini itu disebut dengan energy trilemma. Ada tiga komponen dari energy trilemma. Pertama itu adalah energy security, kemudian ada energy affordability, dan energy sustainability. Energy security ini berkaitan dengan kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan energi dan memaintain atau menjaga supply energi yang stabil. Dan opportunity terkait dengan energy security ini adalah dengan berkembangnya Indonesia serta dengan target-target pemerintah yang cukup agresif ya untuk pertumbuhan ekonomi, maka kita perlu consume more energy, dan ini membuka peluang bagi kita untuk fokus terhadap upstream production kita, kemudian membangun infrastruktur-infrastruktur pendukung seperti gas infrastructure dan juga refinery, sehingga kita bisa memenuhi demand dalam negeri kita dan mengurangi impor dari luar. Itu terkait energy security. Dan untuk ini kita um, pada saat kita melakukan assessment itu nilai kita 66,4 dari 100. Selanjutnya adalah energy affordability. Nah, apa ini energy affordability? Ini adalah kapasitas kita untuk memberikan atau menghasilkan energi dengan harga ataupun nilai yang affordable. Dan untuk ini ada beberapa opportunity yang kita assess ya dari sisi Pertamina. Pertama adalah mengenai supply chain, dan nanti ini akan berkaitan dengan bisnis integrated marine logistics kita. Kemudian kita ini terkait juga dengan yang awal ya, kita membangun sumber-sumber energi domestik yang affordable dengan mengimplementasikan teknologi maupun praktis yang energi efisien, sehingga harganya bisa affordable untuk kita semua. Dan juga kita mendukung pemerintah untuk deliver subsidi yang tepat, program subsidi tepat ya. Dan untuk energy affordability ini, sayangnya skor kita masih cukup rendah dibandingkan dengan aspek-aspek lain, itu 57/100. Dan terakhir, ini mungkin yang paling relate dengan topik kita hari ini, yaitu adalah energy sustainability, yaitu perpindahan menuju sumber energi yang environmental friendly, sehingga dampak dari
climate change maupun environmental damage itu bisa kita kurangi. Dan untuk ini, alhamdulillah kita itu diberikan rahmat ya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya sumber-sumber renewable energy yang ada sekitar kita. Sebagai contoh, geothermal itu kita memiliki kapasitas 40% dari total kapasitas yang ada di seluruh dunia. Begitu juga dengan solar dan wind yang saat ini masih bisa kita optimalkan lagi. Kemudian dengan suburnya lahan-lahan kita, maka kita bisa mulai transisi ke biofuel. Dan ini merupakan salah satu dari program Asta Cita dari Presiden baru kita, Presiden Prabowo, untuk memenuhi pilar energy security juga. Dan juga pengembangan serta implementasi dari teknologi-teknologi pengurangan karbon seperti CCS ya, carbon capture storage, atau CCUS, carbon capture utilization storage. Nah, tapi kita tidak bisa juga menafikan bahwa fossil fuel itu akan menjadi bagian dari energy mix even after 2060 ya, di mana 2060 ini adalah target kita untuk mencapai net zero emission. Ini untuk low economic case maupun high economic case, tetap akan ada fossil fuel sebagai bagian dari energy mix kita. Sehingga kalau kita mau ramp up penggunaan renewables dan ramping down di fossil fuel, maka kita perlu substantial technical and regulatory support dari berbagai pihak yang terlibat di dalam energy transition ini, sehingga ini bisa terjadi. Nanti saya di slide-slide berikutnya akan sampaikan apa saja dukungan, terutama dari sisi government regulation yang kita butuhkan, sehingga energy transition ini bisa terjadi. Nah, bagian dari usaha Pertamina untuk transition atau berpindah ya ke cleaner energy, kita ada dua strategic pillar. Pertama itu adalah terkait dengan decarbonization, yang kemudian diikuti dengan local business dan carbon offset. Untuk decarbonization ini ada 6 kegiatan yang kita advocate ya. Pertama adalah energy efficiency practices, kemudian loss reduction di flaring, biasanya flaring, venting, methane reduction, kemudian green power generation, low carbon atau zero carbon fuel for fleets, dan active portfolio upgrade. Jadi kita memperbanyak proyek-proyek kita terkait dengan pengurangan karbon, dan diikuti dengan low carbon business. Di sinilah akan banyak kita lihat proyek-proyek maupun portfolio-portfolio berisikan dengan renewable energy, seperti tadi ada geothermal, solar, wind, biofuels, green hydrogen, kemudian EV ecosystem, and so on. Dan sejalan dengan pillars-pillars tadi, strategic team untuk Pertamina 5 tahun ke depan itu mendukung energy resilience dengan dual growth strategy, di mana kita mengkombinasikan antara legacy bisnis kita dengan pengembangan low carbon business atau energy transition. Karena mau gimana juga, seperti tadi kita lihat dari research Dewan Energi Nasional, kita tetap perlu fossil fuel untuk menjaga energy security kita. Sehingga kalau kita lihat di bagian legacy business itu fossil fuel masih mendominasi, seperti upstream ya, upstream production, oil and gas, kemudian refinery products untuk apa namanya,
BBM kita, kemudian fuel retail bisnis itu juga masih terkait BBM, dan infrastruktur pendukung untuk mengalirkan dan mendistribusikan hidrokarbon kita. Tapi di lain pihak, kita juga mulai transition ke low carbon bisnis kita dengan scale up biofuel. Kalau misalnya kawan-kawan lihat, kita sudah ada Sustainable Aviation Fuel, SAF, kita diuji coba penerbangan pelita air, kemudian kita juga ada Pertamax Green. Saya yakin kawan-kawan zona EBT beberapa juga sudah pernah mencoba ya Pertamax Green, itu juga salah satu produk kita dari Pertamina yang mendukung terhadap building our low carbon business. Kalau nggak salah juga biodiesel kita juga ada, dan itu juga salah satu produk-produk andalan kita untuk low carbon business. Dan kita juga memperluas lagi kapasitas geothermal kita, dan ini bahkan menjadi salah satu apa yang kita sebut moonshot ya, atau target utama kita untuk low carbon business, dan juga pilot low carbon technology seperti CCS, CCUS. Kalau salah CCUS terbaru itu di Sukowati Field ya. Kemudian EV and battery melalui investasi Pertamina di IBC, Indonesia Battery Corporation, dan lainnya. Tadi carbon credit juga sempat disinggung ya sama zona EBT, itu juga salah satu bagian dari bisnis yang kita jalankan di Pertamina untuk mendukung low carbon business. Dan strategi ini itu didukung oleh 5 hal. Pertama adalah high sustainability sebagai base bisnis kita ya. Kemudian teknologi and innovation, karena ini perlu teknologi-teknologi baru dan inovasi-inovasi yang kreatif untuk bisa membuat ini menjadi kenyataan. Digital transformation, bagian dari teknologi and innovation juga. Policy regulation of advocacy. Nah, kini akan saya bahas sedikit lebih detail ya, karena ini akan sangat menentukan kesuksesan dari rollout dari inisiatif-inisiatif ini. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah human capital and stakeholder management. Karena mau gimana juga, bisnis ini yang dijalankan oleh manusia, sehingga kapasitas dan kapabilitas dari manusianya harus selalu relevan, sehingga inisiatif-inisiatif ini atau strategi-strategi ini bisa kita jalankan sesuai dengan rencana kita. Nah, terkait dengan energy transition tadi, saya sempat mention bahwa kita memerlukan regulatory unlock atau bantuan dari pemerintahan. Ada 4 hal yang menjadi fokus kita ya. Pertama, terkait dengan EV versus biofuel versus traditional gasoline ya untuk transportasi kita. Nah, menurut belief kami di Pertamina, biofuel dan EV itu bisa membantu untuk mempercepat dekarbonisasi. Hanya saja kita perlu bantuan dari pemerintah mengenai bagaimana ke depannya, roadmap ke depannya untuk biofuel, sehingga kita bisa memproduksi biofuel dengan lebih ekonomis. Jadi win-win ya untuk pemerintahan, roadmap dan target untuk decarbonisation bisa tercapai, dari kami sebagai perusahaan komersialnya juga dapat. Begitu juga untuk EV, same thing. Nah, kemudian ini yang paling menarik, kita tidak bisa langsung shift secara cepat dari legacy fossil fuel menjadi renewables. Kita perlu ada transition di situ. Salah satu cara kita melakukan transition ini dengan smooth adalah dengan memasukkan gas sebagai transition fuel-nya. Dan Indonesia memiliki memiliki
gas, kapasitas gas yang cukup besar, dan ini kita perlu bantuan dari pemerintah sehingga kita bisa develop atau kita bisa mengembangkan blok-blok gas kita serta infrastruktur gas kita, dan menjadikan supply gas kita ini cukup reliable untuk menjadi transition fuel, terutama untuk power plant. Saat ini masih banyak kan coal kan ya. Nah itu pelan-pelan akan kita konversi menjadi gas power plant. Kemudian renewable mix. Kedepannya renewables akan lebih kompetitif secara harga dibandingkan dengan non-fuel. Hanya saja tadi kita perlu bantuan dari government berupa alignment terhadap peraturan-peraturan terutama terkait dengan TKDN. Kalau misalnya teman-teman ada yang bekerja di project-project infrastructure energy, itu ada peraturan kita harus menggunakan komponen-komponen lokal dalam development-nya. Dan bukan hanya beberapa, untuk mayoritas dari peralatan-peralatan terkait dengan renewable energy, itu kita masih belum bisa produce locally, sehingga itu harus impor. Kalau kita mau mempercepat itu, nah itu perlu ada fleksibilitas dari pemerintah agar kita bisa mempercepat proyek-proyek ini. Kalau enggak ya kita harus nunggu kapabilitas dalam negeri bisa membuat itu dulu, it will take a longer time. Kemudian juga cost untuk CCS itu cukup tinggi, sehingga perlu bantuan antara fiscal support atau bantuan investment, sehingga ini bisa jadi ekonomis. Dan tadi kalau kita lihat, salah satu enabler yang paling penting adalah tentang human capital. Nah, dengan perubahan transisi energi dari tadinya fosil menjadi renewable, maka kita perlu melakukan upskilling dan reskilling terhadap workforce kita. Nah, ada 6 method yang saat ini kita coba untuk implementasikan. Pertama adalah project exposure, jadi langsung di-expose ikut dalam project, situ langsung belajar banyak, atau job assignment, ini masih mirip-mirip dengan project exposure. Kemudian short course training, ini ada 2 kalau misalnya yang besarnya ya, terkait geothermal itu ada di Stanford sama di University of New Zealand. Kemudian coaching, ini juga terkait dengan job assignment, kita di-assign seorang coach atau mentor yang lebih senior untuk bisa guide kita dalam meningkatkan skill kita di bidang renewable. Kemudian expert apprenticeships, ini mirip-mirip dengan internship ya, terhadap kita di-assign ke seorang mentor atau expert untuk bisa langsung belajar mengerjakan pekerjaan beliau, membantu pekerjaan beliau, sehingga kita mendapatkan skill lebih cepat lagi. Dan terakhir adalah networking assignment, ini bisa dengan mengikuti organisasi-organisasi terkait dengan renewable energy ataupun technical conference yang berkaitan dengan renewable energy. Dan combination dari semua ini bisa membantu develop talent menjadi leader di renewable energy atau energy transition. Nah, sedikit promosi kawan-kawan, saya ada bikin buku ini untuk membantu juga tadi terkait dengan roadmap kita reskilling, upskilling di energy transition. Jadi saya punya buku namanya Fueling Your Career, dan ini merupakan guide yang komprehensif untuk membantu siapapun mulai berkarir di energy industry. Fokusnya masih agak banyak di oil and gas karena untuk Indonesia saya bikin bukunya ini in bahasa Indonesia.
itu masih lebih strongnya di oil and gas, jadi fokusnya masih banyak di situ. Tapi saya sudah mulai memasukkan juga mengenai roles maupun skill-skill yang dibutuhkan untuk di renewable energy. Dan ini di sini saya memberikan gambaran yang komprehensif mengenai industri ini, mulai dari overview dari sektor energi itu sendiri, kemudian tipe-tipe perusahaan maupun pekerjaan yang ada di industri ini, jalur masuknya melalui education maupun profesional, dan terakhir, ini mungkin apa yang dicari-cari itu recruitment tips and tricks. Ini adalah buku yang saya harapkan banget ada pada saat saya memulai karir saya di industri energi. Jadi ini saya persembahkan untuk Indonesia sebagai bagian dari kontribusi nyata saya bagi negara kita tercinta ini, dan harapannya ini bisa membantu kawan-kawan untuk bisa memulai karir dan ikut berkontribusi juga dalam ketahanan energi di negara kita tercinta. Demikian presentasi dari saya. Mari kita mulai masuk ke sesi talk show. Terima kasih Mas Rian untuk sharing pematik diskusi kita hari ini ya. Luar biasa sekali sharing terkait journey dari perusahaan oil and gas besar di Indonesia yaitu Pertamina dalam melihat market transisi energi ke depannya. Sini saya pun sudah beberapa memberikan note dari present dari Mas Riyandi tadi, luar biasa sekali insight-nya. Kami harap sih yang join di talk show hari ini dapat sedikit baseline knowledge khususnya terkait inisiatif Pertamina Group dalam transisi energi ini ya, maupun sharing dari Mas Riani tadi terkait buku yang sangat insightful, di mana itu salah satu guides awal ya kalau ingin terjun di sektor energi ini. Sebelum mulai, tadi kalau nggak salah Mas Riani sempat mention beberapa hal seperti ketahanan energi, terus Asta Cita itu merupakan hal yang sangat reliable lah dengan apa yang sekarang lagi government kita yaitu pemerintah presiden terbaru visi ke depannya maupun dari market global terkait transisi energi ini ya. Sebelum mulai eh, kita ingin kenalan lebih dalam dulu nih sama Mas Riyandi. Mungkin Mas Riyandi bisa kasih sedikit overview eh, profile Mas Riyandi ini, karir ataupun experience sebelumnya itu di bidang apa aja sih Mas, agar kita semua ini punya satu line perception bahwa oh Mas Riyandi ini experience di sini dan lain-lain. Jadi mereka saat ada sesi Q&A nanti ada sedikit bridging gitu sih Mas Riyandi. Dan mereka lebih kenal jadinya. Siapa tahu nanti connect di LinkedIn ataupun di Instagram, Mas. Oke, makasih Mas. Saya 10 tahun di industri energi, dari lulus kuliah langsung. Heavy-nya di upstream, oil and gas. Saya mulai 2014 sebagai field engineer untuk wireline logging di Halliburton. Kemudian saya pindah ke Chevron selama 6 tahun, dari 2015 sampai 2021 saat kontrak WK Rokan, kontrak Blok Rokan itu habis oleh Chevron dan dilanjutkan oleh Pertamina. Saya di Rokan lanjut di PHR itu sampai April tahun ini. Kemudian saya pindah ke Persero di roles portfolio management analyst. Sebelumnya saya selama di Rokan, baik di Chevron maupun di Pertamina, di PHR itu saya sebagai Surface Facilities Engineer. Roles-nya udah muter-muter, jadi kalau mau nanyain ke saya tentang Surface Facilities A to Z, insya Allah bisa saya jawab. Saya udah keliling di semua area operasi di WK Rokan, mulai dari paling ujung di Pinang, daerah utara di Pinang, sampai ke selatan ke Kota Petapahan. Di semua sektor sudah pernah. Saya pernah di light oil, saya pernah di heavy oil, saya pernah di midstream ngurusin piping, pipeline,
metering, saya pernah di power generation, dan ini juga pengalaman saya di power generation ini juga yang membangun skill set saya, sehingga pada saat saya diminta pindah sebagai portfolio management analyst untuk renewable energy masih bisa connect dengan cepat, terutama terkait dengan gas to power maupun geothermal. Saya sempat juga sebelum pindah itu jadi tim teknisnya Rokan untuk evaluasi sekaligus konsultasi teknis dengan Pertamina Power pemasangan 25 megawatt peak solar panel yang ada di 3 lokasi kita ya, ada di Rumbai, Duri, sama Dumai. Pengalaman yang sangat berharga, itu juga showcase kita sebagai bangsa Indonesia pada saat G20 di Bali, bahwa kita sudah menerapkan renewable energy untuk power our oil field operations. Walaupun saat ini masih banyak terbatas di utilities-nya, belum masuk ke auxiliary power di field. Tapi it's one step. Di tempat lain mungkin belum ya. Tapi kita di Indonesia sudah mulai. Itu suatu kebanggaan tersendiri bagi kita, negara Indonesia, bahwa we walk the talk. Kita menyampaikan pada saat Energy Transition Ministerial Meeting bahwa kita memiliki komitmen untuk transisi energi dari fosil menuju renewables, dan itu kita buktikan di tahun itu juga dengan pemasangan PLTS terbesar untuk oil field yang ada di Indonesia. Terima kasih Mas Randi, sangat luar biasa sekali sih profil Mas Randi ya. Dimana dari awal karir itu di bidang engineer lapangan ya tadi dimention, dan itu dilempar ke beberapa divisi mulai dari technical sampai yang ke lapangan banget lah, ke drilling dan lain-lain. Dan juga salah satu hal yang menarik kan dari pengalaman lapangan ini Mas Randi mulai tersentuh ya dengan bidang power ya, tadi mention terkait power generation, dan akhirnya bisa karir sekarang yang lebih ke back office mungkin portofolio masih ya, ketimbang ke feel ke lapangan banget lah gitu. Bisa menarik sih Mas. Tadi Mas Rani sudah sharing juga terkait eh, transisi energi dari grup Pertamina yaitu office atau kantor sekarang. Tapi kalau Mas Rani personal, bagaimana sih melihat transisi energi ini ke depannya ya? Melihat track record Mas Rani tadi kan mulai dari technical engineer sampai sekarang yang lebih ke skupnya lebih luas ya atau helikopter view sebagai portfolio management gitu Mas. Oke, kedepannya ini satu hal yang pasti terjadi, um, apalagi dengan penguasaan COP29 kemarin ya. Uh, itu pembahasan mengenai akselerasi dari energy transition itu uh, lebih digaung-gaungkan lagi. Walaupun kalau kita ngelihat secara kondisi politik, geopolitik saat ini dengan Trump menang di US, itu akan lebih ke oil and gas heavy, tapi tetap aja kita tidak bisa menutup mata bahwa kita perlu untuk mempercepat adopsi dari renewable energy ini. The earth is not getting cooler, it's getting hotter actually. So itu juga bagian dari tanggung jawab kita terhadap penerus-penerus kita untuk memberikan lingkungan yang sustainable untuk mereka hidup ke depannya. Kalau kita di Pertamina, it's not just apa ya, omon-omon. It's something that we do. kita kita cukup agresif, kita sangat agresif dalam mengembangkan inisiatif-inisiatif low carbon kita, pengembangan di geothermal, pengembangan flare reduction di beberapa kilang, di beberapa gathering station untuk di upstream sektornya. Dan
eh, ini salah satu proyek yang saya pernah lakukan itu, dan ini showcase kita juga ke dunia waktu itu saya presentasikan di ADIPEC ya. Itu sangat diapresiasi oleh dunia internasional karena saat ini tidak banyak yang melakukan itu. Apalagi pada saat itu ya, itu tahun 2021. Belum banyak yang seterbuka ini untuk menjalankan practices of carbon emission reduction. Jadi saat itu proyek saya bertujuan untuk mengulangi flaring. Jadi kalau bisa kawan-kawan tahu, pada saat kita memproduksi minyak, itu nggak cuma minyak aja yang keluar. Itu ada 3 fase. Ada air, ada minyak, ada gas. Minyak ini adalah yang apa namanya main produk yang mau kita hasilkan. Air dan gas ini by product. Air biasanya kita treat, kemudian kita injeksikan kembali. Dan ini sering juga disebut dengan enhanced oil recovery ya, karena air yang diinjeksikan kembali ini akan mendorong minyak-minyak yang ada di reservoir sehingga bisa makin banyak yang diproduksi. Nah, gas ini seringkali itu dibakar atau dia cuma dibuang begitu aja. Yang mana kalau dibuang begitu aja itu tidak safe karena gas ini highly combustible. Kalau misalnya dibuang begitu aja, tiba-tiba ada orang di sekitar sana lagi ngerokok atau lagi apa, ya it's fatal for them. Makanya dibakar, dan ini menghasilkan CO2 atau bahkan CO kalau misalnya pembakarannya tidak sempurna. Setelah kita mengukur rate-nya dan kita mengambil sampel terhadap komposisi gas, ya kita lihat ini masih bisa digunakan lagi. Makanya waktu itu proyek saya adalah itu di recover. Ada dua proses ya, karena prosesnya itu simple aja. Pertama dia kita cooling, di situ cooling ini supaya kadar air dari gasnya ini itu bisa rendah ya, sehingga bisa kita gunakan untuk fuel. Kemudian lagi di kompresi karena ini akan digunakan sebagai feeding dari gas turbin. Nah, dari proses cooling itu sendiri kita bisa menambah produksi karena gas yang didinginkan dia akan berkondensasi menjadikan kondensat. Kondensat ini tingkat kekentalannya atau kita bilang API gravity-nya itu mendekati bensin. Jadi kalau kita mau masukin langsung ke mobil juga mobilnya jalan. Di beberapa area itu digunakan oleh operator untuk ngisi motor. Motornya jalan. Cuma memang karena nggak bersih, ya lifetime dari engine-nya akan lebih pendek. Tapi ya dengan kita melakukan itu, carbon emission kita bisa kita kurangin. Production kita bisa naik. Bayangkan, we are killing 2 birds with 1 stone. Dengan satu proyek ini, kita nambah produksi nasional, yang mana itu terkait dengan energy security, dan juga kita menyebabkan energi kita ini lebih sustainable. Karena less carbon is emitted in the environment. Dan waktu itu saya menggunakan juga apa namanya barang-barang ataupun equipment yang existing nggak kepake, sehingga proyeknya bisa cuma 1/10 dari proyek itu kalau misalnya gunakan barang-barang baru. Jadi kalau misalnya kita jual pun ini akan lebih affordable. Jadi kita solving the energy trilemma with just one project. Itu yang saya presentasikan waktu itu di Abu Dhabi, mewakili Pertamina, mewakili Indonesia, dan itu mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi ya dari peers kita di Middle East sana. Karena mereka adalah ahli-ahlinya migas yang ada di dunia. So we should be proud to be Indonesian. We should be proud that we have innovation that solves energy trilemma. We should be proud of our capability. Jadi kalau misalnya kawan-kawan nanti suatu saat nanti memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari global workforce, ya jangan minder ya, karena kita punya kapabilitas ya, dan itu sudah terbukti. Thank you Mas sudah berikan semangat ya untuk
kita generasi sekarang ini terkait peran di sektor global tentunya, khususnya di bidang energi ini. Jadi sangat beberapa note yang saya catat itu sangat excited untuk kita diskusikan sih Mas. Beberapa project Hmm, yang sudah Mas Riyandi jalankan dan tentunya itu sebagai inisiatif pengurangan emisi dan meningkatkan kuota dari production dari oil blok tersebut ya. Tapi kita lanjut untuk yang sudah tadi di Mas Riyandi mention terkait tantangan ya. Tadi kan kalau nggak salah hmm. Mas Riyandi highlight di sebelah kanan kiri itu khususnya di bidang regulasi, unlocking regulation apa gitu. Nah, di sana kan lebih banyak terkait tantangan dari sektornya government nih, Mas. Tapi Yes. dari point of view Mas Riyandi, apakah ada tantangan yang lain, Mas? Mungkin di luar dari sektor government. Contoh mungkin market kah? Terus atau awareness Hmm. ataupun apa gitu, Mas? Tantangan untuk transisi energi di sektor migas ini khususnya, Mas. Yang paling besar sih masih tetap dengan ada dua sih tantangan besar ya. Pertama ya regulation. Nah, regulation ini akan menentukan tone kita ya ke depannya seperti apa. Dan kedua ya komersial. Tapi komersial juga sangat tergantung dengan regulation. Contohnya gini, pada saat kita mau menggunakan listrik dari geothermal dengan biaya pengembangan geothermal yang luar biasa besarnya, bukan karena teknikalnya, tapi karena sosial dan non economic non non economic related non technical related aspeknya itu kan juga largely karena regulasinya seperti itu. Coba misalnya dibuat harganya kompetitif atau harganya ekonomik, orang akan berbondong-bondong masuk ke sana. It's simple logic. Tapi karena regulasinya kurang mendukung, kemudian tadi cost-nya gede, belum lagi apa namanya hmm, climate untuk investasinya juga kurang menarik ya. Let's be fair, siapa sih yang mau investasi, ya kan? Jadi makanya dari tadi saya highlight dan itu juga ini slide-nya juga slide dari Pertamina ya. We always highlight about governmental support. Bukannya kita merengek-rengek, kita nggak bisa, tapi ya memang kenyataannya seperti itu. Secara teknikal nggak ada masalah. Seperti saya sebutkan tadi, talent-talent kita itu more than capable untuk mengeksekusi proyek-proyek yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi sekali itu. Tapi kalau tidak ada bantuan dari government, ya sulit. Ya semoga di antara kawan-kawan di sini ada yang dari government ya, sehingga kita bisa, ya di sini kita kolaborasi lah. Uh, kita sama-sama ingin negara kita maju, um, kita sama-sama ingin memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Jadi kayak kami butuh support. I'm not just speaking on behalf of Pertamina, I'm speaking on behalf of every energy producer in Indonesia. Saya juga pernah ini sekarang aja saya pakai bendera saya Pertamina. Dulu saya juga pernah sebagai Chevron. Uh, saya pernah mensupport beberapa energy producer juga pada saat saya di Halliburton dan temanya masih sama. Kita butuh dukungan dari pemerintah sehingga hal-hal yang berkaitan dengan apa namanya enabler kita untuk mempercepat energi transition, baik itu terkait fiskal, terkait dengan kebijakan-kebijakan itu bisa dibuat semenarik mungkin sehingga ini bisa tercapai. Apa gunanya kita punya Komisi 7 khusus membahas energi? Kita punya Dewan Energi Nasional. Kita punya Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Kalau tidak bisa saling bekerja sama untuk mempercepat energi transition ini. Itu sih Mas. Ini saya ngomong merah putih ya. Jadi not Siap, Mas. just on behalf of Oke.
Pertamina Di atau sana. apapun. Siap. Sebenarnya tadi di awal Mas Riani sempat mention terkait geothermal investment bisnisnya ya. Kita tahu bahwa Hmm, geothermal ini lumayan agak challenging ya. Potensial geothermal kan biasanya tuh ada di daerah geopark ataupun area kita sebutnya mungkin area hutan lindung lah gitu. Nah, itu kan pasti dari permit maupun license itu bakal ada cross gini lah ministry itu. Ada ke yes, KHK, Kementerian Energi mau bahkan mungkin ke lintas eh, pemerintahan lokal gitu ya, kabupaten provinsi. Itu pasti bakal memberikan barrier yang agak sulit banget nih investor benar. buat tapping ke sana. Dan juga Sebenarnya by kita tahu teknologi bisa kita ini kan sih, Mas. Misalnya kita nggak mau membangun di hutan lindung. Kita punya namanya teknologi directional drilling. Jadi nggak sumurnya tuh nggak gini, nggak ke bawah, nggak pas tapi dia banget di gini. directional. Itu pernah Menarik kita sih. lakukan pada saat Chevron masih berupa Caltex ya, itu di daerah Zamrud. Eh, kita ada daerah konservasi Zamrud, itu ada Danau Zamrud, ada hutan lindung Zamrud, tapi kita ada reservoir yang dekat situ. Yang kalau misalnya kita menggunakan teknologi biasa, ya kita harus drill di situ dan merusak ekosistemnya. Tapi ya dengan kita menggunakan directional drilling, kita bisa tetap menjaga konservasi dari area Zamrud itu while still producing oil from that area. Ini bukan sesuatu yang susah untuk kita lakukan di geothermal. Tapi di Indonesia udah existing teknologi udah digunakan, Mas? Oh, Atau sudah ada, Mas. sudah? Oke. Directional drilling itu kita sudah mature. Bahkan kita Wah, juga udah main sampai ke fracking juga kan. Hydraulic fracking itu lebih baru daripada directional drilling. Eh ya one of my good friend itu juga ketua Jakarta Drilling Society. Ya, we can talk about that lah ya. Beliau juga ahlinya geothermal. Kalau misalnya setiap pihak mau berkolaborasi, masalah teknis itu bukan masalah. Yang banyak jadi masalah ya non teknis tadi yang Mas ya, non sebutkan. teknis. Eh, Biasanya kan lokal community pada kasih negative reaction lah. Semisal ada isu dibangunnya sebuah geothermal site ya. Itu udah bukan rahasia umum sih, kita tahu. Nah, Itulah itu juga tantangan. makanya saya membuat buku saya, Mas. Kadang orang kan merasa, oh ini daerah kita, kok kita nggak dapat pekerjaan. Tapi harus dilihat juga, em, untuk dapat pekerjaan ya kita harus bisa kompeten. Untuk bisa kompeten kita harus tahu dong apa saja nih yang perlu kita develop. Saya berangkat dari putra daerah, Mas. Saya lahir dan besar di Riau. Riau, it's the Texas of Indonesia kan ya. Produksi 25% produksi nasional sampai saat ini itu masih dari Brokokan. 25% dari produksi di Indonesia ya maksud saya. Jadi salah satu teriakan dari anak-anak Riau ini adalah kok yang dapat kerjaan orang luar terus. Kapan nih kita anak-anak Riau yang dapat kerjaan di situ? Jadi kalau teriak-teriak gitu ya nggak akan solve problem ya kalau misalnya nggak punya kompetensi. Jadi makanya tadi saya bilang ini adalah buku yang saya harapkan dulu pada saat saya mulai berkarir itu ada. Ya karena di sini saya tuliskan semuanya. You background-nya apa? Masih SMA. Bisa kuliah. Nggak bisa. Oke, ini pekerjaannya kalau buat yang SMA. Tinggal ambil sertifikasi A, B, C, D. Jelas, kalaupun mau investasi nggak kuliah, tapi ngambil course, target targetnya jelas. Mau kemana-kemananya. Jadi pada saat nanti ada bukaan atau ada opportunity, ya bisa masuk. Dan chance lebih keterimanya harusnya lebih gede. Karena putra daerah untuk di Rokan itu prioritas. It has always been like that since Chevron 98. So ini hampir berapa nih? 20 tahun. 20 tahun lebih. 26 tahun sudah jadi prioritas putra daerah untuk dipilih jadi pegawai di area Rokan. Kesempatan yang besar kan ya. Tapi nggak akan jadi kesempatan ini tidak akan jadi sesuatu apapun kalau kita nggak tahu apa yang harus kita siapkan untuk itu. Seperti itu sih Mas. Oke, Mas Riani noted. Ya perlulah kita walaupun sebagai putar daerah ya tetap punyanya sebuah skill maupun ya kompetensi lah kalau kita mau berkarya di satu bidang. Mungkin ini bukan hanya related ke bidang industri energi sih Mas.
Harusnya di semua Hmm, industri juga case-nya pasti mirip lah, karena kan benar. secara demografi maupun culture tuh ya kita di Indonesia pasti mirip lah. Tapi itu Hmm, menarik sih Mas, buku yang Mas Riani sudah terbitkan itu ya. Harapannya sih para expert di industri lain pun pada mengeluarkan buku ini sih Mas. Jadi kita-kita ini yang baru mungkin fresh graduate ataupun ya masih newbie lah berkarir ini, jadi ada sebuah mentor yang mungkin bisa mengguideline lah. Kalau kita ngobrol langsung ke Mas Riani kan agak sulit banget tap in-nya kan. Boro-boro dibalas di DM LinkedIn. Nah, di bukunya itu bisa jadi guidelines yang A to Z lah, bisa aja memandu teman-teman ya. Dari sih Mas. Mungkin harapannya sih bisa bikin volume 2 Mas di sektor yang lain. Mungkin teman-teman lain pada tertarik untuk gini, apa namanya, pembeli pertama lah atau pre-order. siap. Oke, kita lanjut ke topik berikutnya, Mas. Tadi juga Ya. Mas Randi note di dalam presentationnya bahwa Pertamina juga melakukan beberapa inisiatif ya terkait existing bisnis yang sudah dijalankan maupun yang low carbon produk sektor lah ke depannya. Nah, dari Mas Riyandi ini bagaimana sih melihat diversity dari energi, diversifikasi dari energi ini bagaimana Mas agar sektor yang existing di bidang ya migas tersebut bisa dengan smooth dalam mereka transition ke renewable energy sih Mas. Tadi kan dari Hmm, awal tahun sekian, dari 2000 berapa gitu di dekat-dekat ini kan baurannya masih lebih major dari migas Mas. Tapi di sebelah kanan tadi yang mendekati 2050, 2060 kan yang optimis plan itu kan renewable energy majority lah dari baurannya Mas. Mungkin itu aja sih mhm. Mas. Lanjut di elaborasi Eh, lagi. Oke, kalau untuk strategi Pertamina sendiri, kita itu kita memprioritaskan energy security karena ini adalah arahan dari presiden kita ya untuk ketahanan energi. Untuk saat ini kita masih melihat fossil fuel itu paling siap secara infrastruktur, secara kebijakan, secara apa namanya demand itu masih paling paling siap untuk saat ini. Sebagai transition tadi seperti saya sebutkan di presentasi saya, kita coba untuk menggunakan gas secara konten bukan apa lain, secara molekul dia masih hydrocarbon, tapi secara emission lebih clean dibandingkan fossil fuel lainnya, baik oil maupun coal. Dan ini menjadi salah satu bidang yang secara agresif kita kembangkan saat ini. Itu adalah gas, baik dalam bentuk LNG maupun LPG, ataupun dalam bentuk uh, kompres gas ya CNG. Itu untuk mendukung ke uh, power plant maupun kendaraan-kendaraan. Karena udah banyak kan ya yang pakai BBG ya, bahan bakar gas. Dan itu konversinya jauh lebih mudah dan infrastrukturnya pun bisa menggunakan infrastruktur oil existing. Jadi kalau misalnya mau eh, apa namanya ya transisi yang cepat, ya kita mesti mau investasi yang besar di awal dan masif seperti pada saat kita membangun infrastruktur jalan di zaman Presiden Jokowi. Nah, saya lihat saat ini arah dari kebijakan pemerintah kita belum ke arah sana. Tapi kami sebagai Pertamina tetap komit untuk pelan-pelan melakukan transisi itu. Tapi walaupun pelan-pelan seperti yang saya tegaskan di awal, kita sudah jadi leader karena kita sudah menerapkan teknologi renewable energy ini untuk mempower our oil field operation. Ini sesuatu yang mungkin belum dilakukan di tempat-tempat lain di dunia. Ini showcase kita pada saat G20.
di hadapan negara-negara besar seperti US, itu depan Russia, depan China, and all other economic superpowers out there. Cukup menjawab, Mas? Oke, terima kasih Mas Randi. Itu menarik sih tadi dimention bahwa gas sebagai baseline-nya ya, yang Ya, jadi sebagai transition ya. transition-nya. Karena kan itu yang dibilang Mas Randi sih itu yang paling clean lah dari segi karbon maupun dari apa namanya prosesnya barangkali ya. Nah, tadi kan gas tersebut pun setahu saya sih udah ada beberapa transportation yang memanfaatkan Mas, mungkin seperti taksi biru itu yang setahu saya sih mereka sistem menggunakan gas juga ya. Dan mereka juga lumayan lah ada saving buat yang kita komparasi dengan gasolin sebelumnya itu. Menarik buat ke depan kita lihat dari sektor gas ini ya. Nah, terkait manpower-nya Mas atau mungkin ya people-nya lah kita sebutnya sekarang. Nah, dari Pertamina ini, tadi kan Mas Heri ini sudah mention juga untuk people-nya ini ada beberapa upskilling dan rescaling ya. Sebenarnya itu align dengan apa yang kami lakukan di zona IBT sih Mas, di mana kami visinya adalah ingin eh, memberdayakan setiap individu maupun organisasi untuk bertransisi energi yang berkeadilan sih Mas. Nah, buat dari apa yang sudah Mas Riani sebutkan, barangkali adakah eh, konkret banget nih Mas yang sudah ada testimonial mungkin ya terkait people-nya di Pertamina ini yang mereka sudah mulai sedikit-sedikit lah tadi Mas Riani mention untuk ke arah green ini Mas. Oke, kita itu punya subholding ya atau bisnis arm di bidang renewable. Kalau pernah dengar namanya Pertamina Power Indonesia. Di bawah Pertamina Power Indonesia itu ada Pertamina Geothermal Energy, ada Jawa Satu Power, sama ada satu lagi itu IBC, Indonesia Battery Corporation. Geothermal Energy, Pertamina Geothermal Energy ya seperti namanya ya, itu bisnisnya geothermal. Jawa Satu Power, ini bisnisnya gas to power. Ya ini kapasitasnya salah satu terbesar ya. Ini dia 1,7 gigawatt daerah di Suralaya kalau nggak salah. Ada dua pembangkit, kapasitas satunya itu 880 mega. Satu lagi itu Indonesia Battery Corporation, ini merupakan joint venture dari beberapa BUMN besar dengan saham mayoritasnya itu di Main ID, ada Main ID, ada Antam, ada Inalum, PLN sama Pertamina. Jadi karena kita punya subholding ini, tentunya orang-orangnya ya kita develop untuk siap dalam menjalankan bisnis dan operasi baik secara komersial maupun secara teknikal dari renewable energy. Kita punya berapa titik ya? Saya lupa. Tapi cukup signifikan lah ya. Solar power plant, kita punya PLTBG, menggunakan biogas. Geothermal, owned by Pertamina itu ada 6 fasilitasnya. Sisanya itu ada, I forgot. Tapi itu joint venture. Kemudian kita EV melalui IBC, itu ada Gesits Motor. Sekarang juga lagi in progress itu untuk develop baterainya ya, dengan CATL. Jadi ekosistemnya sudah ada, orang-orang yang sudah disiapkan, tinggal nih bantuan dari government-nya aja nih. Gimana kita bisa dibantu untuk percepatan ini. Terutama kayak misalnya geothermal. Untuk mempercepat geothermal, kita perlu ada apa namanya, joint operation, bukan joint operation jatuh ya, joint business atau collaboration business dengan PLN. Karena PLN adalah single off-taker yang ada kan ya. Itu dibantu dengan RUPTL yang memasukkan proyek-proyek
geothermal, baik dari Pertamina ataupun dari Geodipa ataupun dari pengembang-pengembang geothermal lainnya yang ada di Indonesia ke situ, sehingga kuotanya ada. Nah, ini tuh perlu bantuan dari government, terutama dari Kementerian BUMN untuk menengahi. That's another thing that we need help from. Hopefully ada dari sini. Karena sini saya ngomong bukan sebagai entitas saya ngomong sebagai pejuang energi Indonesia. Kita sama-sama ingin memberikan energi yang sustainable, energi yang secure, dan ini butuh dukungan banyak pihak. Seperti itu, Mas. Jadi kalau orang, ya tadi kita platformnya adalah kita punya subholding sendiri di situ, dan di situ program-program tadi yang saya sebutkan itu juga dijalankan secara teknikal mumpuni. Tapi ya, mungkin kalau misalnya mau collaboration, ya bisa lah ntar kita diskusikan di belakang ya dengan Masih Mas BBBT. Riani. Ini salah satu konkret banget sih inisiatif dari Pertamina Hmm. agak omon-omon ya. Mana Iya, sudah banyak lah investasi ke low carbon produk ya seperti yes, geothermal yang bahkan Pertamina Geothermal bahkan udah IPO juga ya, dan seperti benar. kita tahu bahwa salah satu beberapa project dari Pertamina Geothermal bahkan itu sudah certify buat carbon trading sih. Mana kami salah Hmm. satu mitra untuk distribusi dari kuota karbon tersebut, teman-teman semua. Dan juga Dan kita aspek juga ada, dan gimana? lain-lain. Ya, Dan dan tadi kita juga aspek EV. aktif di luar itu untuk advokasi. Ada namanya tuh ASEAN Council on Petroleum atau ASCOP. Itu adalah kumpulan dari perusahaan-perusahaan energi yang ada di ASEAN, yang salah satu fokusnya adalah tentang pengembangan new energy atau renewable energy. Saya bagian dari task force-nya di clean energy and decarbonization. We are moving forward untuk menyebarkan semangat dekarbonisasi, semangat transisi ini ke negara-negara lain yang ada di ASEAN. Jadi kalau misalnya orang-orang pada bertanya apa sih yang Pertamina lakukan, apa sih langkah konkret Pertamina? We have a lot. Kalau mau lihat bisa follow LinkedIn saya beberapa kali akan share di situ apa yang sudah kita lakukan, apa yang akan kita lakukan, dan bukti nyata, dampak nyatanya pun bisa sama-sama kita rasakan. Well, Mas, apa yang sudah inisiatif Pertamina lakukan ya kita berdoa juga, hopefully Hmm. ya beberapa player migas company juga melakukan hal yang sama, Mas, agar Hmm. ya kita tahu bahwa transisi energi ini sebuah keniscayaan ke depannya. Kita tahan dulu, Mas Randy, Siap. mengingat waktu yang terbatas. Di sini kita udah ada menerima beberapa pertanyaan dari para peserta. Nah, Hmm. kita lanjut ke sesi Q&A. Di sini banyak juga yang bertanya ya, dan ini mungkin kesempatan emas ya teman-teman bisa ngobrol langsung dengan Mas Riyandi. Tapi sebelum kita lanjut ke sesi chat, adakah teman-teman yang open mic barangkali ingin langsung apa namanya berdiskusi dengan Mas Riyandi ya? Oh, di sini udah ada Kak Rahmat dari PB. Barangkali silakan Kak Rahmat, udah on cam juga. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Izin Pak Riyandi, sebelumnya saya mahasiswa intern di Sustainability Strategy di bawah Pak Suripno. Salam kenal Pak Riyandi. Saya mau Nah, tahu Mas. ke Pak Riyandi mengenai tentang, saya juga belajar ya lumayan banyak sih tentang transisi energi ya. Kalau seperti yang sudah saya pelajari, kalau saya simpulkan bahwa transisi energi ini kalau dari sudut pandang bisnis mungkin sangat sulit ya. Ada tantangan tapi ada peluang gitu. Kalau dari Pak Riyandi sendiri kan tadi di strategi and portfolio bagaimana melihat peluang dan tantangan ini bisa dapat dimanfaatkan dari segi investasi, dan juga apa sih hal yang penting untuk kita menuju transisi energi pada Pertamina itu sendiri. Seperti itu mungkin dari saya. Oke, tadi pertama pertanyaannya mengenai tantangan dan strategi mengenai investasinya. Yang Ya, kedua tadi, dan juga peluangnya dari sisi aspek bisnis investasinya gitu. oke. Oke, kalau bicara Pertamina, kita berbicara tadi tentang dual growth strategy kita ya, maximizing
legacy business sama building low carbon business. Jadi ya peluang-peluangnya dan investasi-investasinya akan kita fokuskan di situ. Karena kalau misalnya kita mau pursue everything, ya kita nggak punya resource yang cukup untuk itu, dan malah jadi nggak fokus, malah nggak ada yang jadi. Jadi kita fokuskan di beberapa hal yang memang kita yakin bahwa kita bisa fokus di situ dan kita bisa memberikan impact di situ. Kalau kita lihat moonshot-moonshotnya untuk low carbon business itu ada di geothermal pertama, kemudian di biofuel, ada di petrochemical, sama satu lagi itu saya lupa. Ada 4. Tapi saya akan ngomong mengenai geothermal dulu, karena ini yang paling jelas apa namanya pengembangannya jelas, kemampuan kita jelas, dan marketnya jelas. Nah, tantangannya balik lagi tadi, regulatory. Technical, saya bisa bilang no problem. Saya yakin dan percaya dengan kemampuan kawan-kawan PGE. Apalagi waktu itu saya sempat juga meninjau beberapa proyek kita yang apa namanya, beberapa proyek-proyek kita yang sedang jalan saat ini. Saya diskusi langsung dengan project manajernya. Jadi kalau misalnya ngira saya di back office cuma ngomong ke level-level yang di kantor aja, you're wrong. Saya dulu orang lapangan. Saya bisa ngerti teknis ke dalam, saya bisa ngomong sama bahkan pekerja di lapangannya, saya juga ngerti apa yang diomongin. Jadi saya bisa tahu bahwa orang-orang kita punya kapabilitas untuk itu. No problem di sana. Tantangan kita di regulation. Sekali lagi di regulation, Mas. If we got that one clear, mau ngomong energy transition secepat apapun ya bisa kita jelaskan. Pertamina bisa dan siap untuk mendukung energy transition. Kita butuh bantuan dari pemerintah untuk itu, tapi semoga menjawab ya, Mas ya. Semoga menjawab Mas Rahmat ya. Kita tahan dulu Mas Rahmat karena di sini banyak banget antusias para Ebiteros pada resen maupun bertanya. Kita lanjut dulu untuk pertanyaan kedua dari Pak Edi barangkali ya. Silakan Pak Edi. Kak Edi atau Pak Edi, silakan. Mungkin ada kendala Ya, sinyal halo. kan? Ya, Mas Riyandi. Ya, malam Ya, Pak Edi. malam Mas Riyandi. Dengar suara saya ya? Ya, jelas Pak. Nah, jelas, silakan Pak. Mas Riyandi, kita kan PT Pandu Wijaya Negara itu punya proyek namanya Agroforestry Nyamplung, Bioenergi and Dekarbonisasi. Nah, bisakah kita dikerjasamakan untuk pengembangan proyek kita dengan Pertamina, misalnya Pertamina Power Indonesia yang mengurusi karbon trade itu. Kalau bisa, bagaimana mekanismenya, Mas Riyandi? Kita mohon arahan. Karena kita juga sudah Oke. terlisting juga di bursa karbon, Mas Riyandi. Oke. Oke. Saya ntar bisa sambungkan sih Pak dengan VP Lobby ini ya, tim business development-nya ya. Mungkin bisa langsung bicara dengan mereka. Kebetulan saya di holding tidak punya kuasa untuk interfere di situ. Tapi kalau misalnya untuk menyambungkan saja, insya Allah saya bisa bantu. Oke, terima kasih Mas Riani untuk bantuannya. Mungkin nanti bisa tepokan langsung Pak Edi maupun Mas Riani di chat Zoom ya. Tahan dulu Pak Yes. Edi. Di sini kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Biar balance diskusi kita ini ada unsur perempuan maupun laki-lakinya. Silakan untuk Mbak Tasya OMR kalau ingin open mic silakan Kak. Ya, thank you Mas Alamsa buat kesempatannya. Hai, salam kenal Mas Yandi. Ya, salam kenal. Iya, sorry aku off cam ya. Aku Tasya. Kebetulan Mas Yandi, aku sudah 3 tahun terakhir bekerja as konsultan lingkungan di sebuah startup dan sekarang lagi di as a head engineer di kontraktor PCI Meindo yang biasanya ngerjain proyek-proyek construction pipeline dari beberapa company, salah satunya Pertamina juga, tapi dari PH UNWJ, PHM seperti itu.
I was wondering about something sih Mas, waktu tadi Mas Yandi mention, pengen tahu lebih banyak terkait dari decarbonization strategy internal di PHR Pertamina Hulu Rokan khususnya gitu. Kira-kira apa aja sih gitu? Karena kebetulan aku juga punya a connection of mine yang dia itu dulu former member di former employee di Pertamina, sekarang input di carbon capture and storage, dulu pernah jadi pembicara juga di zona EBT gitu, Mbak Diovani. Gitu. Jadi mungkin apakah ada keterlibatan mengusahakan untuk minimal awareness CCS dulu di internal karyawan kah as a part of decarbonization strategy di PHR, atau mungkin ada inisiasi lain gitu khususnya yang paling baru di tahun 2024 ini atau yang plan untuk diimplement di 2025. Itu sih pengen dengar itu aja dari Mas Yandi. Decarbonization khusus buat CCS aja? Kalau di luar CCS boleh sih Mas, kalau ada yang di-sharingkan. Mungkin ada pertimbangan juga kenapa memilih strategi ini instead of yang lain gitu. Salah satunya CCS itu boleh juga, boleh di-share. Thank you. Saat ini sih kalau untuk PHR tuh masih banyak kan flare to power ya. Kita masih banyak sekali gas yang kita venting, yang kita flaring. Sedangkan saat ini supply gas untuk power generation kita itu sering ada nggak sering, tapi ya tidak sebagus dulu karena reservoirnya juga produksinya kan selalu menurun ya. Jadi itu salah satu inisiatif decarbonization kita yang kita jalankan untuk PHR. Jadi fair recovery namanya. Untuk CCS kita masih baru pilot ya, kalau nggak salah di Sukowati Field. Investasinya besar, jadi kita nggak bisa langsung terapin di banyak tempat. Kita perlu lihat dulu. Ini juga teknologi baru. We'll see report dari Sukowati seperti apa dan bagaimana ini akan bisa diterapkan di area Pertamina lainnya. Oke. Pilot project-nya berarti masih on progress ya? Yes, masih on progress, masih kita monitor. Ini juga nggak cuma kita aja di Pertamina yang monitor, itu juga kan daerahnya daerah ExxonMobil ya. Kita kerja sama ExxonMobil. Mereka juga monitor, ASCOP juga yang tadi saya sebutkan, ASEAN itu juga monitor ke arah sana. Jadi ini akan menentukan, kesuksesan proyek ini akan menentukan kebijakan decarbonization melalui CCS ke depannya untuk seluruh ASEAN. Oke, mantap, menarik. Izin connect di LinkedIn ya Mas, mungkin saya Ya, juga silakan. tahu lebih banyak. Thank you Mas Riyandi. Silakan. Yap, mungkin nanti Mas Randi kami akan share juga link dari LinkedIn-nya ke community kami ya Mas. Mungkin nanti teman-teman bisa DM ataupun nanti ya keep in touch lah di sana di LinkedIn. Tanya dulu teman-teman semua. Kita lanjut ke penanya yang ada atau sudah share di chat Zoom. Di sini dari Septian Pratama, di mana dia bertanya terkait maraknya kendaraan listrik di Indonesia. Kira-kira dari aspek transaksi energi ke depan, khususnya dari Pertamina, bagaimana persiapan infrastruktur yang mendukung dari ekosistem EV ini sih, Mas? Tadi kan udah dimensi juga bahwa Pertamina invest di IBC, di mana IBC kan yang produce dari gesit motor maupun dari battery teknologinya. Mungkin itu sih, Mas, lainnya. It's a good start. Kendaraan listrik, emisi yang dihasilkan tentunya akan lebih rendah daripada fossil fuel based vehicle. Kalau infrastruktur pendukung, ekosistem kelistrikan, salah satu bagian dari hal yang akan kita kerjakan juga di Pertamina. Tapi tadi karena off-taker-nya adalah PLN, ya kita perlu support juga bagaimana ntar komersial dengan PLN. Jadi kalau udah ngomongin bisnis, ya kita perlu ngeliat juga sisi itunya.
kecuali tadi ada kebijakan dari pemerintah yang mengawinkan atau mengkolaborasikan ini, sehingga ya jatuhnya penugasan ya, seperti BBM satu harga. Kalau dampaknya terhadap bisnis ya nangis lah kita. Masa mau disamain sih harga di mana-mana. Tapi kan karena ini adalah mendukung ini ya pemerintah ya, program pemerintah, dan itu jelas penugasannya, ya kita support. Kemudian pengelolaan energi fosil sudah berjalan, akan tetap lanjut. Kita ada rencana ya pivoting lah ya, beberapa jadi ke arah petrochemical. Tadi ada saya share juga kan di bagian building low carbon business kita. Jadi kita akan pivot slowly ke arah chemicals, specialty chemicals terutama, sehingga kilang-kilang kita siap untuk tetap profitable di era energy transition ini. Semoga menjawab, Mas Septian. Oke, terima kasih Kak Septia untuk jawaban pertanyaan dan juga Mas Riyandi atas jawabannya. Mungkin teman-teman ada kayak ingin open mic lagi sebelum kami lanjut ke chat di Zoom. Kayaknya belum ada yang open. Oh, Pak Edi, silakan Pak Edi. Kalau boleh di-share nomor HP Mas Riyandi, Mas. Nanti saya ini aja Pak, saya ini pribadi aja di sini chat. Baik, makasih Mas Riyandi. Baik, terima kasih Pak Edi. Lanjut ke pertanyaan di chat dulu kalau gitu ya, karena belum ada yang resen lagi. Nah, di sini ini pertanyaan panjang dari Kak Wildan, ITS. Selamat malam, Pak Riyandi. Izin bertanya, untuk menunjang transisi energi diperlukan memaksimalkan penggunaan gas alam, dikarenakan emisi karbon dihasilkan lebih rendah. Tetapi, sejauh pengetahuan saya, komponen gas alam ini didominasi oleh metana, yang mana menjebak lebih banyak suhu panas di atmosfer, khususnya di bumi, dibanding CO2 efek metana 80 kali lipat lebih berbahaya dari CO2. Jika kita menggenjot penggunaan gas alam, terdapat kekhawatiran terkait kebocoran gas metana pada saat distribusi yang bisa jadi malah memperburuk efek gas rumah kaca. Dan bisa juga lebih buruk efeknya dari penggunaan bahan bakar fosil khususnya. Nah, dari menurut Pak Riyandi, bagaimanakah strategi dari Pertamina menyikapi hal tersebut? Ini pertanyaan dari Kak Wildan dari TS ya, Mas Riyandi. Oke, terima kasih Mas Wildan. Pertanyaannya bagus sekali. Kalau pernah dengar mengenai proses safety and asset integrity management, maka itu adalah strategi kita. Intinya dari proses safety, loss prevention, proses safety, loss prevention, asset integrity adalah kita menjaga supaya peralatan-peralatan kita berfungsi sebagaimana seharusnya. Kalau gas metana ini harus berada di pipa, berada di vessel, ya berarti harus dijaga supaya pipa dan vesselnya ini itu tidak bocor, sehingga ini gas-gas ini bisa keluar. Program macam-macam ya, inspeksi, kemudian perbaikan, kemudian lagi namanya pengukuran secara berkala. Itu hal-hal yang kita lakukan. Ini bidang saya dulu sebelum saya pindah ke sini, itu di proses safety management, dan kita punya beberapa program terkait asset integrity untuk menjaga supaya pipa-pipa kita tuh tidak bocor. Salah satunya kita ukur secara berkala corrosion rate-nya, dan untuk spot-spot yang sudah mulai tipis, yaitu kita lakukan sectional replacement. Begitu juga dengan vessel-vesselnya juga kita ukur, kita lihat kalau misalnya ada perlu ditambal, kalau perlu diganti. Seperti itu, Mas. Karena mau gimana juga, gas ini yang paling siap untuk jadi transition fuel kita. Kalau kita nggak menggunakan ini,
akan tertatih-tatih kita kalau langsung jump into renewable karena ya belum siap. Tadi ada juga kayaknya komen ya mengenai pengalaman bahwa ya kebijakan regulasi dan ini kita ya masih banyak yang belum siap. Jadi nggak bisa kita jam langsung. Masalah kebocoran ya tadi proses safety asset integrity management kita punya komunitasnya juga di Indonesia, Indonesia Institute for Process Safety itu juga secara independen memonitor. Kalau mau baca tentang paper-paper saya bisa lihat juga sih ntar di LinkedIn saya ya. Banyak juga terkait itu. Jadi kalau pengen tahu apa yang dilakukan Pertamina untuk itu ya kita memperkuat di proses safety and asset integrity management itu jadi bagian dari KPI kita. Bukan development apa ya, strengthening the culture itu juga sudah mulai dari bahkan saat Chevron ganti bendera jadi Pertamina dan itu diadopsi ya oleh Pertamina corporate. Ya, there's a lot of things that we've done. Semoga aja itu kan jadi sustainable ke depannya sehingga concern Mas tadi bisa kita address dengan baik. Terima kasih Mas Randi untuk jawabannya. Semoga jawaban tersebut membantu dari Kak Wildan memahami dari pertanyaan kebingungan tersebut ya. Lanjut karena waktu semakin mepet kita ada sesi tanya jawab ini. Di sini ada dari Kak Septianada Aldian Pratama, mana dia bertanya beberapa poin sih. Mungkin kita coba satu dulu sih Mas Riyandi. Bolehkah kami tahu bagaimana perkembangan riset biofuel di Indonesia, terutama riset di bawah naungan Pertamina Research and Technology Centers, Mas? Kalau nggak salah sekarang itu fokusnya ada di biodiesel ya. Kita mau naikin biodiesel sama Pertamax Green. Arahan dari Pak Presiden itu kita mau naikin dari B35 sekarang tuh jadi B50 dalam waktu 2 tahun ke depan. Jadi setengah 50% dari campuran fuel ini akan dari apa namanya bio ini ya bio base, entah itu minyak kelapa sawit sih sebenarnya kan. Itu sih arahnya sekarang. Detailnya saya nggak tahu jujur karena itu bukan bagian dari yang saya kelola. Nanti Kak Septianada bisa mengunjungi langsung mungkin website dari Pertamina Research and Technology ya. Jadi dengan arahnya 50 composition itu berarti secara natural berarti mengurangi impor dari Benar, energi gitu sih Mas ya. BBM, arahnya ke IC. sana. Arahnya ke sana, Mas. Karena kita saat ini kalau presentasi terakhir dari Menteri SDM kita 2/3 dari kebutuhan fuel kita tuh impor. 67% itu impor. Ya, kalau kita bisa ngurangi itu by half, jadi tadinya dari 67% turun ke 50%, lumayan sekali kan ya. Belum lagi itu kan perlu disubsidi. Berapa besar APBN kita untuk bisa mensubsidi? Ya banyak sih sebetulnya hal-hal lain yang bisa dilakukan. Hanya saya cuma analis di Pertamina. Kalau misalnya saya presiden mungkin banyak hal yang bisa saya lakukan untuk itu. Ya semoga lah di 10 tahun lagi Mas Riandi. Amin. Mungkin teman-teman di sini udah siap lah jadi voter di awal Mas, ya hadir. Siap. Ini masih lanjut dari Kak Septianada, di mana dia bertanya terkait, ini masih di bidang research sih Mas. Research terkait teknologi development berupa supercritical water gasification untuk produksi biofuel, Mas. Teknis detailnya I have to check. Mohon maaf saya belum bisa jawab sekarang. Ya mungkin Kak Septianada saat ini masih research di bidang master ya. Nanti ketemu Kak jawaban yang benar bisa menjawab dari pertanyaan Kak Septianada itu. Oke, ini mungkin kita lanjut ke pertanyaan terakhir sih untuk sesi talk show malam ini.
Dan pertanyaan berikutnya datang dari Mas Muhammad Julian, di mana dia bertanya terkait Indonesia memiliki cadangan energi fosil seperti minyak bumi, gas alam, batu bara yang menjadi tulang punggung kebutuhan energi nasional yang selama bertahun-tahun. Namun, cadangan ini semakin menipis akibat eksploitasi yang intensif dan terbatasnya penemuan cadangan baru. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Indonesia dalam menjaga ketahanan energi. Bagaimana strategi Pertamina untuk mengelola aset energi fosil sembari mengembangkan energi baru dan terbarukan? Dan sejauh mana Pertamina berkolaborasi dengan pemerintah, swasta untuk mencapai target net zero emission di Pertamina, Mas? Mungkin sebenarnya irit dengan Oke, presentasi yang Mas Riyadi tadi sampaikan sih. yes, Mungkin Mas Riyadi ini kalau yang mau saya sebutkan tadi. lagi silakan, Mas. Ya, jadi ini strategi kita ya, maximizing legacy business, building low carbon business. Jadi dua-duanya kita jalanin karena legacy business kita akan membantu kita, sangat membantu kita untuk mengembangkan low carbon business. Dan di mana juga legacy business kita saat ini lebih profitable dibandingkan low carbon business kita. Jadi ini, Mas, arahnya ya. Ya, kalau provide detail, I'm sorry I cannot. Karena itu company proprietary. Tapi gambarannya seperti ini ya, kita untuk di upstream producing oil and gas, ya kita melakukan banyak lah ya hal-hal. Tadi udah ada beberapa disebutin seperti CCUS. CCUS ini karbon yang kita produce itu diinjeksikan kembali ke reservoir dan ini akan mendorong minyak itu lebih banyak keluar. Agak sama sih tadi dengan yang water flood ya, atau yang injeksi air. Cuma bedanya kalau itu tekanannya tekanan air, kalau ini pakai tekanan gas. Itu bagian dari maximizing legacy business dan building low carbon business, karena juga CCUS itu adalah low carbon business kita. Kemudian tadi terkait dengan infrastructure services and services ya, kita fokus dalam pembangunan, pernah dengar Jargas ya, Jargas. Kemudian kita punya subholding integrated marine logistics under Pertamina International Shipping. Itu juga secara aktif, secara apa namanya ya, secara agresif itu menambah fleet-nya sehingga bagian logistik kita, supply chain kita itu bisa lebih robust, supply energi yang dibutuhkan bisa diterima pada saat diperlukan. Ya, just in time. Gitu kan ya arah tadi pertanyaannya, bagaimana strategi Pertamina? Ini dia, fostering energy resilience melalui dual growth strategy. Jangan lupa di Itu kayaknya satu yang satu ini. Kemudian tadi pertanyaan keduanya adalah terkait kolaborasi dengan swasta. Kolaborasi pemerintah dengan swasta target net zero emission. Saat ini untuk pemerintahan ya kita banyak dibantu advokasi dengan kementerian-kementerian teknis terkait. Seperti ke Kementerian SDM, Kementerian BUMN, swasta juga kita banyak kerjasama ya, kayak tadi ya CCUS kita kerjasama dengan ExxonMobil. Mungkin kalau dalam persentase ya mungkin di 30-40% ya, karena juga masih banyak yang pilot dan pemerintahan baru kita masih melihat pace-nya masih adjusting. Ya hopefully dalam waktu 1 tahun 2 tahun ke depan ini kita bisa speed up. Ya, semoga di sini ada dari pemerintahan, ya kami sangat butuh bantuan dan dukungan untuk bisa speed up
transisi ini sehingga kita bisa mencapai tadi target nasional kita bersama net zero emission di 2060. Mas Randy, mengingat terbatasan waktu, pertanyaan dari Kak Will dan Julian tersebut merupakan pertanyaan terakhir untuk sesi talk show di malam hari ini, Mas. Sebagai penutup, Mas Randy boleh share secara singkat aja pesan-pesan untuk generasi muda yang hadir di Zoom ini, Mas. Entah itu di sektor apapun, intinya pesan Mas Randy ini untuk pengembangan karir ke depannya sih, Mas. Oke, kawan-kawan, terima kasih kesempatannya untuk sharing di malam hari ini. Semoga apa yang saya share menjadi inspirasi dan insight bagi kawan-kawan. Opportunity terbuka luas di sektor energi. Jadi siapkan diri, resource tadi, kalau mau salah satunya pakai buku saya silahkan. Itu saya tulis sepenuh hati untuk membantu generasi penerus bangsa siap untuk jadi pejuang energi. Bersama-sama kita sediakan energi yang secure, affordable, dan sustainable untuk Indonesia. Itu adalah kontribusi kita untuk Indonesia, kontribusi nyata bisa kita mulai dari hari ini juga. Terima kasih. Terima kasih, Mas Randy. Saya kembalikan ke Mas Positif Hamzah. statement yang luar biasa. Oke, sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu untuk kenang-kenangan bareng Mas Riyadi sebagai mentor hari ini. Teman-teman, kalau emang bisa on cam, monggo silahkan. Kalau emang belum bisa juga nggak apa-apa. Kalau emang masih malu, boleh tampilkan dengan avatar yang teman-teman tampilkan di layar Zoom ya. Ya, di sini udah beberapa yang sudah on cam. Thank you buat Kak Johan, Kak Iqbal, Kak Julian, Kak Siti, dan Kak Nova ya. Mungkin kita tunggu sampai 20:34 ya. Harapannya sih pada semua bisa open cam-nya. Kan ini kesempatan terakhir teman-teman bisa satu frame dengan Mas Riyandi. Ya, karena sudah 20:34, kita screenshot saja untuk foto bersama malam hari ini. Dari kami akan hitung 3, 2, 1 untuk capture dari screen foto bersama hari ini. Di sini kita ada 2 session berarti ya, karena lumayan antusias banget nih teman-teman yang hadir. Mungkin yang pertama, di session 1, kami hitung 3, 2, 1, dan admin zona beda akan capture dari foto bersama hari ini ya. Teman-teman bisa gaya formal maupun gaya bebas, silakan saja. 3, 2, 1. Oke, kita move ke session 2. 3, 2, 1. Ya, terima kasih untuk IBT Hero semua sudah hadir di talk show malam hari ini. Semoga apa yang sudah di-sharing oleh Mas Riyandi, baik yang presentasi maupun saat talk show, bermanfaat untuk teman semua ya. Jangan lupa kalau ada pertanyaan atau diskusi feedback, silahkan sampaikan ke form presensi. Semoga ke depan teman-teman kita bisa jumpa lagi satu kegiatan baru dengan Mas Riyandi khususnya. Selamat malam dan selamat istirahat untuk teman-teman semua. Kita jumpa lagi di next acara. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam kawan-kawan. Terima kasih. Saya izin. Terima kasih. Mas Riyandi. Terima kasih Pak Alam.